Ya tentu harapan kita bagaimana pemerhatian dari pemerintah daerah, bagaimana dengan UMKM yang lagi tumbuh, lagi berkembang dan pingin membangun spirit bagaimana kota yang kita cintai Mempawah ini bisa memiliki buah tangan atau ciri khas. Jadi mudah-mudahan dengan keripik pisang Muntaj Jabar ini bisa menjadi salah satu ikon lah, bisa dikenal bahwa kalau Muntaj Jabar itu punya Mempawah. Itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Ngambol Ngobrol sambil belajar online bersama dengan Hana di episode kali ini ya. Di episode berikut ini berbeda seperti episode-episode sebelumnya. Kita udah pernah kedatangan atlet ya, pernah kedatangan konten creator, terus dari berbagai instansi ya. Tapi kali ini kalau teman-teman lihat ya di layar YouTube-nya pada kali ini ada beberapa keripik-keripik pisang yang sepertinya enak ya. Belum sempat dites ini, tapi udah dilihat dari gambar-gambarnya ini ya, dari ada berbagai rasa juga sepertinya enak nih ya teman-teman. Dan kita mau mengenal ya produk keripik pisang Muntaj Jabar ini lebih dekat lagi, lebih dalam lagi bersama dengan Bang Bandi ya. Siap Mbak Ana. Iya, apa kabarnya Bang Bandi? Alhamdulillah baik Mbak Ana. Sehat-sehat ya, baik alhamdulillah. Sehat, alhamdulillah. Dan terima kasih ya sudah mau bergabung ke sini memperkenalkan produk keripik pisang Muntaj Jabar ya. Muntaj Jabar. Alhamdulillah Muntaj Jabar, hari ini ya. dipercaya oleh Ngambol untuk bercerita. Bercerita gitu ya mengenai produk Muntaj Jabar yang sudah dikenal ya oleh masyarakat di Kabupaten Mempawah. Alhamdulillah. Nah, boleh nih Bang, diperkenalkan dulu nih apa keripik pisang Muntaj Jabar ini tuh mulai awal mulanya tuh seperti apa memilih pisang gitu ya untuk Iya, jadi cemilan. Kan biasanya kan banyak ya, udah Banyak. banyak orang jual gitu ya. Nah, kalau misalkan keistimewaannya Muntaj Jabar sendiri nih gimana nih? Boleh dikenalin dulu lah produk-produknya. Baik, terima kasih pada Mbak Hana sebagai MC dari Ngambol dan pemirsa dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah kami hari ini diundang dalam rangka untuk sedikit memberikan promosi dan memberikan gambaran bahwa di Mempawah juga ada keripik pisang yang tidak kalah enaknya dengan keripik-keripik yang ada di luar. Kami berdiri dari tahun 2021, jadi pas pandemi COVID kemarin ya. Di tengah-tengah pandemi Ya, ya. pandemi COVID, pas resign dari salah satu pekerjaan, karena tidak bisa kemana-mana, aktivitas memang terbatas saat itu kan. Jadi punya ide membuat keripik pisang. Nah, kenapa pisang ini menjadi objek? Karena memang kalau kita lihat secara komoditi, pisang khususnya di Mempawah itu banyak. Banyak kan. Luar biasa. Kalau kita bisa lihat setiap hari itu ada saja keluar pisang satu pickup. Nah, jadi sayang. Jadi terpikir juga oleh kami ini kenapa pisang tidak dimanfaatkan. Nah, oleh karena itu kami berpikir ini perlu nih ada sebuah inovasi yang harus kita buat bagaimana Mempawah ini bisa memiliki salah satu ciri. Ini ada keripik pisang yang bahan bakunya banyak sekali di Kota Mempawah. Nah, karena kami tinggalnya di salah satu jalan ya di Kelurahan Tengah, yaitu namanya Jalan Jabar. Nah, di situ memang Mbak Ana banyak pisang. Banyak pohon pisang. Pohon pisang. Hampir sebulan sekali itu keluar 1-2 pickup. Waduh. Nah, itulah saya terpikir ini kok lewat depan rumah, lewat 1 pickup. Ini kok tidak dimanfaatkan, sayang. Nah, jadi terpikirlah karena pas di saat itu memang tidak ada aktivitas yang di luar. Nah, jadi terpikir komunikasi dan diskusi dengan istri, gimana kalau kita coba buat
keripik pisang. Memang di awal-awal gagal dan mengalami masalah ya. Pasti ada mencoba ya. Dengan kemarin kami coba buat yang agak jenisnya agak panjang gitu ya. Ternyata mudah patah dan segala macam. Lalu kami buat yang biasa potongannya koin kayaknya sudah banyak. Akhirnya ya kami buat yang agak gerigi-gerigi sedikit koinnya. Ini sebagai ciri khas bahwa buntat Jabar itu dia bulat dan bergerigi. Kayak di situ kayak kentang ya, kayak kentang ya, kayak potato gitu. Lalu berjalanlah setahun 2 tahun, ternyata diterima oleh pangsa pasar, diterima oleh masyarakat Kabupaten Mempawah. Banyak yang bilang enak, banyak yang bilang ini kok lain daripada yang lain. Akhirnya semangat gitu ya, semangat memproduksi lagi. Awal-awal memang sekitar antara 5 sampai 10 kilo kami buat di tahun-tahun pertama itu. Itu awal-awal dikenalkannya ke tetangga-tetangga dekat dulu, orang-orang. Kenal kawan-kawan. Jadi kawan-kawan dekat dipromosikan, dicobakan di tester lah bahasanya, seperti di tester, dicoba. Dia bilang kok enak kan gitu. Akhirnya karena mungkin karena rasa itu tidak membohongi lidah kan gitu ya. Jadi mungkin karena merasa lebih nyaman. Beda sama yang lain. Mungkin. Jadi ya akhirnya keterusan membuatnya. Yang awalnya hanya 5 sampai 10 kilo. Akhirnya di tahun kedua bisa naik jadi 20 kilo, tahun ketiga ya alhamdulillah. Yang memang agak meledak itu di bulan puasa ya. Pernah kami di tahun kemarin pisangnya kurang lebih sekitar 1,5 ton pisang per bulan. Dalam bulan puasa itu dalam bulan puasa kurang lebih sekitar 500-an kilo. Karena menjelang lebaran. Jadi permintaan tuh banyak, alhamdulillah. Jadi lebih dikenal dan lebih lebih jalannya lebih jauh. Gitu, alhamdulillah. Nah, untuk awal-awal produksi, awal-awal merintis kan. Ini kan ada berapa rasa nih? 1, 2, 3, 4. Nah, pas awal-awal berapa rasa originalnya? Awal-awal hanya 2. Yakni antara original dan manis. Yang manis ya. Yang manis ini yang kuning. Yang karamel. Yang karamel ya. Kalau yang kuning ini karamel, kalau yang merah ini dia pedas manis. Balado kami nyebutnya. Yang coklat itu coklat lumer. Yang hijau itu original asin. Jadi di awal-awal memang hanya 2. Tapi karena berjalannya waktu, karena lihat di media-media kok ada penambahan, akhirnya kami coba dan kami kami variasikan. Ternyata memang bisa. Akhirnya tercetuslah tambah. Dan ada lagi satu tambahan, sebenarnya ada 5 yang hari ini mungkin tidak ada. Ini cheese meal atau keju susu. Iya, itu rasa baru. Jadi mudah-mudahan nanti mungkin ada tambahan-tambahan baru lagi di kemudian hari. Iya, ada rasa-rasa lain lagi. Rasa-rasa lain lagi. Mudah-mudahan. Jadi dari 2 rasa akhirnya sampai berkembang. Sekarang udah sampai 5 rasa ya, 5 varian. 6 rasa. Oh, ada 6 varian. Ada satu lagi rasa bawang. Rasa bawang juga ada. Wah, pisang pakai rasa bawang unik juga bisa. Ya. Agak asin sedikit ya. Ada asin-asinnya gitu nih. Nah, ini baru ada yang dibawa ditampilin 4 nih buat teman-teman nanti yang mau beli mau itu langsung bisa cek ya rasa-rasa varian-varian lainnya nih. Nah, kalau boleh tahu nih pas awal-awal bikin rasa-rasa nih gitu kan dari riset yang buat siapa nih Pak? Yang buat kolaborasi ya. Jadi di awal itu saya yang cari pisang, yang ngupas, yang marut sendiri. Nah, yang menggoreng, yang mengemas istri. Jadi berdua nih. Karena di awal-awal kan karena memang belum ada terpikir mau cari orang. Tapi berjalannya waktu alhamdulillah sudah ada pekerja karena mungkin permintaan dah makin banyak ya. Jadi kami butuhlah orang yang bisa membantu karena lumayan untuk sekarang ini biasa seminggu atau 2 minggu sekali kami buat antara 100 sampai 200 kilo. Jadi kalau jadi kalau sendiri ngerjakannya lumayan. Keteteran juga, capek juga. Untuk ngupas pisang sampai segitu kan butuh orang. Jadi untuk saat ini memang
pengupasnya ada 2 orang. Ada 2 orang pengupas. Pemarutnya ada 2 orang, tukang gorengnya ada 2. Lalu yang packing sama marketing ada, packing masih tetap istri, ada 1 marketing juga ibu-ibu. Semua yang kita kerjakan itu orang Jabar Di di gang itu. ya. Jadi yang tidak punya aktivitas, yang apa namanya bahasanya itu yang nganggur lah. Jadi kita ajak untuk kerjasama, mau nggak nih untuk ngupas sekian, untuk marut sekian, untuk goreng sekian. Mereka tertarik dan alhamdulillah sampai sekarang masih berjalan. Berjalan ya. Untuk membantu keripik pisang Buntat Jabar. Terus tadi karena di Jalan Jabar, berarti ini namanya dari Jalan Jabar gitu ya, Pak? Iya. Kenapa ada buntatnya tapi? Kalau kita di Mempawah ini kan, kalau buntat ini apa ya? Sesuatu yang istimewa lah ya. Buntat kase gitu. Buntat atau intan payung itu ya. Jadi karena Jabar itu adalah jalan yang tempat kami diam dan banyak sekali pisang yang tumbuh di sana. Nah, jadi ya udahlah, kami cari-cari apa sih gitu. Kemarin ini Buntat Jabar nih kayak apa, iseng-iseng buat apa, searching semacam, kayaknya cocok nih digabungkan antara Buntat sama dengan Jabar gitu ya. Cuman kemarin banyak juga orang kira Jabar itu dari Jawa Barat. Bukan. Jawa Barat itu bukan. Jabar. Karena kan ada DJ-nya gitu. Nah, Jabar itu nama orang yang dulu punya tanah di Jabar, sekarang sudah meninggal. Nah, jadi diabadikan menjadi jalan. Nah, kami ambillah jalan itu. Jadi biar apa namanya, promosinya agak lebih mudah. Buntat Jabar berarti keripik yang berasal dari Jalan Jabar. Jadi mau nyarinya pasti itu Pasti Jalan Jabar. gitu. Gitu. Nah, promosinya kayak gitu. Jadi awal-awal nama nih Buntat tuh karena biar Jabar ini bisa dicintai gitu ya. Produk ini bisa dikasihi gitu. Harapannya seperti itu. Karena kita berharap nih Buntat ini apa, disayang, disenangi, apa, diterima oleh semua kalangan, seperti itu. Itu dari awal-awal merintis udah kepikiran buat namanya Buntat Jabar gitu? Dari awal kemarin hanya keripik pisang langsung saja. Keripik pisang aja keripik gitu. pisang. Apa namanya, berjalan-jalan di awal tuh hanya keripik pisang. Tapi karena sambil jalan apa sih mau dicari namanya brandnya lah kan, kayaknya yang unik dan tidak ada orang lain yang menggunakan. Ya udahlah, akhirnya menggunakan Buntat Jabar. Buntat Jabar ya. Sampailah sekarang. Sampai sekarang ya. Dari 2021 ya udah berjalan sampai ya kurang lebih 4 tahun ini, apa, pahit manisnya menjalankan keripik pisang ini sudah kita alami lah. Iya, ngerasa gitu. Dan banyak juga ilmu yang sudah kita dapat, banyak kegiatan-kegiatan yang sudah kita lalui untuk bagaimana mengembangkan usaha UMKM khususnya di Kabupaten Mempawah. Nah, kan juga mau tahu nih, kalau boleh tahu gini. Ya, Mbak. Proses produksi pembuatannya itu seperti apa? Tadi kan ada yang ngupah, ada yang motong. Nah, gimana proses produksi dari awal sampai ke packing nih? Baik, tentu untuk menjadi produk yang berkualitas dan bagus, tentu mencari pisang yang tepat itu juga menjadi salah satu tujuan. Pisangnya yang jadi pisangnya juga tidak terlalu muda, juga tidak terlalu masak. Jadi kalau kata orang Mempawah itu mengkal. Pisang tengah-tengah gitu ya. Tengah-tengah. Jadi kalau terlalu muda dia agak lembek, kalau terlalu masak dia agak lecak. Jadi tidak bisa garing gitu. Nggak garing dia. Jadi memang dicari yang agak setengah matang, sehingga pemotongannya agak lebih nyaman, lalu penggorengannya juga dia bisa menjadi garing. Garing gitu ya. Pisangnya ada jenis kita tertentu saat kan? ini menggunakan pisang kepok atau pisang nipah kata orang Mempawah nih. Nipah ya. Karena pisang nipah kan banyak ya, di situ ya. Banyak sekali, alhamdulillah. Nah, terus dari pemilihan pisang tuh, pisangnya di tengah-tengah mengkal ya. Mengkal. Pakai pisangnya pisang nipah karena di Jabar banyak. Banyak, alhamdulillah. Kemudian masuk ke proses produksinya. Nah, untuk itu kan tentu kita
kupas dulu pisangnya, memang ada pengupasnya. Setelah dikupas kita rendam supaya antara getah dengan pisangnya tidak terlalu banyak ya. Nah, jadi kita rendam dulu atau kita cuci dulu supaya bersih. Nah, setelah itu baru kita parut. Nah, saat ini memang parutan kita itu manual masih manual ya. Karena kita ingin kualitas agak bagus kan, sehingga pasti pakai manual. Ada arah untuk menuju ke mesin. Nah, ini lagi kita proses pembuatan. Mudah-mudahan mohon doanya, mudah-mudahan bisa perakitan untuk mesin pembuat keripiknya bisa selesai. Lalu setelah itu baru digoreng. Dan kita memang tidak ada menggunakan kalau perendaman menggunakan garam kita nggak ada. Jadi memang betul-betul air hujan atau air ledeng yang kita gunakan, kita cuci baru langsung kita parut. Nah, kalau untuk pembuatan yang keripik pisang karamel ini kita hanya menggunakan gula. Hanya gula, larutan gula, lalu kita kata orang sini ini, kita sira saja masuk ke dalam pisang itu, dalam kawah kuali itu, lalu dikodak. Kalau misalnya orang yang tidak punya pengalaman bisa tidak jadi barang tu. Ini kan karena karamel. Iya, bisa lengket ya. Nah, jadi memang alhamdulillah tekniknya ada. Nah, kalau ingin belajar silakan nanti datang. Nah, kalau yang asin ya tentu larutannya pakai garam ya. Nah, itu pakai garam, tidak ada lain, hanya garam saja, dia jadi asin. Nah, kalau yang antara pedas sama coklat, dia tuh waktu digoreng dia tidak dikasih apa-apa, jadi dia hanya margarin digoreng, jadi dia agak hambar ya, tawar. Nah, setelah itu baru diolah. Kalau yang pedas itu dia pakai sambal, dicampur sambal dengan bubuk, ada namanya glukosa, ada gula pasir, ada bubuk balado, ada bubuk cabai, lalu diinovasi oleh kami, jadilah dia sambalado. Kalau coklat juga sama, dia coklat batang yang dicairkan, lalu dimasukkan keripiknya, baru diaduk, sehingga jadilah dia produk keripik pisang coklat lumernya. Ya. Setelah proses dimasak baru packing, packing. Tapi kalau didengar tadi pun masih manual semuanya ya, semuanya belum masih ada manual. Pakai mesin, karena banyak sekarang ini udah pakai mesin, alat potongnya sendiri, goreng pun ada yang udah goreng sendiri kan. Ya, mudah-mudahan ke depan ada niat ke sana, ya mudah-mudahan dimudahkan dan disampaikan itu, insyaallah. Ya, jadi itu proses produksi sampai ke packing. Nah, terus kalau udah proses produksinya udah sampai ke packing, berarti selanjutnya adalah pemasaran dan penjualan. Nah, untuk sekarang Buntat Jabar ini pemasarannya melalui apa aja? Kalau pemasaran kami ada 3, ada yang langsung datang, ada yang via online misalnya. Online juga udah ada ya? Ada, karena kita kan juga ada Instagram ya. Silakan cek aja namanya Buntat Jabar, Instagramnya bisa dilihat di sana. Ya, kalau misalnya mau mesan segala macam juga ada. Via WA kadang-kadang kalau orang kantor atau perusahaan ingin jadikan oleh-oleh gitu ya, biasanya nelpon minta antarkan, kita antarkan. Atau kita juga ada namanya nitip ke toko-toko. Nah, karena memang pangsa pasarnya keripik-keripik ini adalah di warkop dan di tempat nyantai ya, kafe. Nah, jadi hampir di semua kafe-kafe yang di Mempawah nih, yang mau lah diajak kerjasama, hampir ada Buntat Jabar di situ. Nah, jadi karena kami melihat keripik ini kan kalau dengan dicampur dengan air kopi itu pas gitu ya. Iya, cocok sambil nyantai, sambil menikmati suasana, mungkin pilihan tepat untuk menjadi cemilan. Buntat Jabar untuk sebagai salah satunya. Ya. Jadi udah di online-nya ada. Online ada. Lewat WA, Instagram, WA. Ya. Terus kalau misalnya cari pun di kafe-kafe udah banyak ada. Atau langsung datang ke tempat produksinya boleh? Ada. Jadi kalau tempat produksi itu berpisah dengan rumah packingnya. Nah, jadi kalau tempat produksi itu ada kurang lebih dari rumah itu sekitar 100 meter.
lalu tempat packaging dan tempat untuk penempatannya itu di rumah. Jadi kalau misalnya mau ingin lebih tahu silakanlah datang nanti di Jalan Jabar. Pengen mengenal atau mau beli banyak gitu. Beli banyak, jadi kami bisa siapkan gitu. Iya, atau kerjasama gitu kan. Juga ada Mbak Ana, biasa sebulan sekali ada dia orang Mempawah, tapi ada punya keluarga di Sanggau, jadi dia beli dalam bentuk bal. Oh, banyak jadi beli antara 5 sampai 10 kilo. Dia pesan kalau kami packing lagi boleh nggak? Silakan. Jadi dia nggak tahu tuh, saya juga nggak ngecek apakah dibuatnya dalam bentuk 1 on atau dibungkusnya seperti apa. Penting dia setiap bulan tuh beli antara 5 sampai 10 kilo. Oh, itu istilahnya kayak reseller gitu ke gimana jadinya? Kurang lebih seperti itulah reseller. Reseller gitu ya. Jadi dia packing sendiri. Jadi beli dalam bentuk kiloan. Itu kami juga terima. Boleh kayak gitu juga. Boleh bisa juga. kayak gitu juga Bisa. ya. Jadi mau kerjasama boleh juga. Boleh juga. Sampai dibawa berarti dibawa ke Sanggau itu produk. Bawanya ke Sanggau luar kota. Kalau misalkan penjualannya sendiri nih, ada ndak yang beli tuh sampai dari luar Mempawah gitu? Oh ada, alhamdulillah. Kalau beli ada yang dari Bandung, ada yang dari Jakarta. Kemarin pernah juga ngirim ke Palembang. Kemarin juga ada pernah ngirim sampai ke Malaysia. Wah, jauh juga. Ya karena ada orang Mempawah yang diam di Malaysia. Jadi dia bilang kalau balik ke Malaysia nanti bawa oleh-oleh ya. Jadi dia bawa keripik pisang untuk Jabar. Akhirnya yang dibawakan ke Malaysia. Iya, alhamdulillah. Berarti Muntat Jabar nih produk yang udah keliling keliling Indonesia bahkan sampai ke Malaysia gitu kan. Seperti itulah kira-kira. Iya, karena memang di penjualannya juga melalui online. Jadi yang dari luar Mempawah pun kalau mau beli bisa sampai kirim ke seluruh Indonesia gitu. Bisa kita kirim. Nah, jadi nanti kalau misalkan teman-teman ada yang di luar Mempawah nih, ada yang dari Bandung tadi, dari Jakarta, bisa langsung ya ke Instagramnya tadi namanya Buntat Jabar ya. Jadi tinggal di search aja di Instagram kamu ya. Nah, kan udah berjalan kurang lebih 5 tahun ya. Bang ya. Jadi ada enggak nih kendala-kendala yang dirasa selama proses berjualan produk keripik pisang ini? Apa ya istilahnya itu kayak kendala, tantangan. Kalau bicara tentang pengalaman tantangan ini, ya namakan kita nih berjualan kan terkadang hari ini laku, besok belum tentu. Besoknya lagi laku, besoknya karena memang jenis penjualan ini kan turun naik ya. Nah, tapi memang karena kami ini pingin membuat usaha ini selain mencari profit, karena kan kita berpikirnya bagaimana di Mempawah ini juga ada tempat oleh-oleh. Seperti itu yang menjadi pikiran kita. Karena sayang sekali di Mempawah ini kan banyak pisang. Nah, kok tidak ada ikon keripik pisang di Mempawah, seperti itu kan. Nah, jadi kami berpikirnya seperti itu. Jadi selain mencari tambahan penghasilan, juga bagaimana bisa memperkenalkan produk-produk olahan yang ada di Mempawah. Salah satunya bagaimana pisang bisa dijadikan cemilan atau snack yang bisa cepat saji. Dan ke depan pun kami berharap mudah-mudahan kalaupun misalnya ada modal dan segala macam, memang kita mau mengarah kepada cake pisang atau stick pisang atau frozen food pisang. Karena di luar sana kan memang pisang ini bisa diolah dengan macam-macam kreativitas, tinggal tergantung dari yang membuatnya. Nah, seperti itu. Dan kami pun berharap pingin juga ke depannya seperti itu, bukan hanya keripik pisang, tapi ada yang lain-lain yang terkait dengan pisang. Ya. Jadi mau ke depannya tuh mau bisa mengolah pisang tuh lebih banyak lagi varian-variannya selain keripik pisang nih. Nah, keuntungan yang didapat sendiri sejauh ini ya sudah berapa? Kalau dari awal sampai sekarang tuh mungkin ada ke di tahun berapa tuh yang paling banyak keuntungan yang didapat gitu? Kalau
keuntungan ini kan fluktuatif ya, apa bahasanya orang kampung tuh turun naik. Naik turun ya. Jadi memang terkadang ada di bulan-bulan tertentu yang keuntungannya sampai 300%. Ada juga di bulan-bulan tertentu yang apa standar ya gitu, hanya dapat 1 juta, 2 juta. Nah, tapi karena memang tergantung pangsa pasar. Karena untuk saat ini saja kami kan kurang lebih sekitar 50-an toko ya yang ada kami sebarkan. Nah, jadi rata-rata antara 10 sampai 20 pieces rasanya per persatuan yang kita titip. Jadi memang minggu ini kita antar, kira-kira 3 minggu atau 4 minggu yang akan datang baru kita cek. Nah, jadi arusnya seperti itu. Nah, jadi bicara tentang keuntungan, ada waktunya. Alhamdulillah dapat, kadang-kadang baru gak apa titip 3-4 hari udah habis. Itu. Nah, kadang yang bilang, bang keripiknya habis, boleh diantar lagi ya. Jadi kan keuntungannya cepat. Nah, tapi terkadang juga ada yang lama dan segala macam. Namanya itu berdagang ya, turun naik itu udah hal yang wajar, yang biasa gitu kan. Nah, kalau untuk proses produksinya sendiri perharinya berapa deh bang? Kita tidak per hari Mbak, jadi kita pakai per minggu. Per minggu ya? Karena kami membuatnya itu Sabtu, Jumat, Sabtu, Minggu biasa, atau biasa juga Sabtu, Minggu. Jadi memang tidak terlalu kita buat tiap hari enggak. Ya, jadi kita buatnya per minggu, misalnya minggu ini kita buat 200 kilo. Minggu depan kita buat lagi 200 kilo. Jadi kita stok betul. Karena kenapa kalau setiap hari kita pekerjakan orang kan memang pertama terkait juga dengan modal ya. Nah, kalau setiap hari kan kita harus membayar orang setiap hari. Nah, jadi kalau misalnya seminggu itu 2 hari, jadi 1 hari itu 100 kilo, 2 hari berarti sekitar 200 kilo per minggu. Nah, jadi per minggu itu kita buat 200 kilo, jadi kurang lebih kalau sebulan ya sekitar 800-an kilo dalam sebulan ya. Itu baru diproduksi untuk berbagai di packing gitu ya, dan baru disebarkan. Sampai ke Malaysia sampai gitu ya. Semoga sih nanti bisa sampai ke mana-mana juga. Amin. Dikenal ke mana-mana nih. Mudah-mudahan dengan setelah dapat selesai dari Ngambol ini kan banyak lagi bangsa-bangsa pasar yang bisa lebih kenal dengan keripik pisang Muntat Jabar ini. Ya, amin. Nah, tadi juga ada rencana ke depannya gitu ya, mau membuat selain keripik pisang gitu ya. Nah, untuk sekarang ini masih masih ke keripik pisang dulu atau udah dekat-dekat ini mau coba yang lain atau udah ada mencoba untuk buat produk-produk lain? Nah, memang dalam waktu dekat sih memang belum. Jangkanya memang jangka panjang kan. Pertama kami ingin bahasa Mempawah tuh menggenahkan dulu nih keripik pisang, menggenahkan dari sistem ordernya, menggenahkan dari kemasannya, menggenahkan dari tempat yang akan kita titip. Target kami kan minimal ada 100 toko yang bisa kita titipkan, baru nanti kita mengalih ke tempat atau jenis yang lain. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ya keinginan itu sih tetap ada lah, karena memang pisang ini kan sangat bisa sekali diolah dengan berbagai macam bentuk dan rupa. Ya kalau dia masak ya bisa dibuatkan cake, bisa dibuat kematangan gitu ya. Bisa juga dibuat pisang goreng atau apa segala macam. Nah, kalau dia minuman pun bisa. Minuman juga bisa. Nah, seperti itulah. Jadi udah memikirkan gitu ya mau. Insyaallah ke depan sudah ada arah, cuman tinggal mudah-mudahan ada rezekinya, ada modalnya, mudah-mudahan dikasih. Iya, kemudahan lah ya untuk itu bisa berjalan ke depannya lebih baik gitu. Amin, ya. Amin. Nah, di produk-produknya ada yang rasa original, coklat lumer, sambal lado sama karamel. Nah, terus ada tadi cheese meal. Ada lagi yang bawang. Nah, ya, yang paling favorit nih, paling banyak orang cari tuh yang mana? Kalau anak-anak ya. Kami kan juga ada nitip di toko-toko
dekat sekolah itu ya. Yang paling suka itu adalah coklat. Coklat ini cepat habis. Kalau yang karamel ini kadang-kadang untuk yang tua-tua misalnya di warung kopi apa segala macam, atau untuk jadikan oleh-oleh bawa pulang atau bawa nitip kepada keluarganya, itu banyaknya di karamel. Jadi yang lebih seller ini antara karamel dan coklat. Yang manis-manis malah. Yang manis. Karena mungkin kalau misalkan yang asin yang gitu masih kurang kali ya orang. Enggak tahu tuh lidah orang ini kan tergantung selera. Tapi kalau Hana juga sih pasti milihnya kalau enggak karamel yang coklat juga ya. Karena yang manis-manis tuh lebih enak buat ngopi. Buat ngopi benar. Untuk nyantai. Untuk nyantai ya, sambil ngopi-ngopi gitu. Ini juga kalau misalkan kita lihat pun packagingnya tuh mudah buat dibawa gitu kan. Terus juga buat oleh-oleh pun udah tersil gitu. Simple, ya. Terus juga udah ketutup rapat aman gitu, jadi tak takut lemau nih. Insyaallah. Nah kalau misalkan ini apa namanya nih, kan ini udah ada apa namanya produksi ya namanya nih Bang. Oh ya, apa namanya kode produksi sama expirednya. Ya. Nah itu pengurusannya dulu gimana tuh cerita? Memang pengurusan di awal-awal itu pertama kan memang kita harus ada NIB ya, apa istilah itu, izin untuk melakukan pengedaran. Alhamdulillah memang proses yang kami lakukan pertama kemarin kita mengikuti pelatihan atau seminar misalnya, pelatihan dari Dinas Kesehatan untuk pangan, di olahan pangan. Jadi bagaimana nanti pangan tuh steril, bersih dan segala macam, kita diajarkan di situ dan diberikan bimbingan, dan alhamdulillah setelah dilakukan memberikan ilmu baru dikasih kita sertifikat bahwa kita sudah layak untuk itu. Lalu yang berikut baru kita minta izin PIRT. PIRT ini kan apa namanya syarat untuk kita bisa mendistribusikan barang ini kan, istilahnya legalitasnya lah. Nah, sehingga legalitasnya bisa terjamin bahwa percaya produk kita ini memang legal. Jadi bukan produk yang tanpa ada apa namanya keterangan. Lalu yang berikutnya dapat kami halal, sertifikat halal. Dan sertifikat halal itu memang kami waktu itu di tahun 2022 kalau tidak salah. Saat itu memang saat pandemi. Jadi memang kita kemarin itu dilakukan pengecekan sampel itu melalui Zoom. Dan alhamdulillah setelah kita mengikuti alur dari syarat ketentuan dan kriteria dari halal itu kita penuhi dan kita ikuti, dan alhamdulillah kita keluar halal dari dari balai halal salah saya. Iya, jadi udah semuanya sudah halal, terus juga udah ada kode produksinya. Dan untuk ini baik digunakan sebelum ini kadaluarsanya ini. Ketahanan. Nah, kalau ini kami pernah menguji kalau yang menggunakan standing food atau yang biasa itu bertahannya antara 1 sampai 2 bulan. Nah, kami pernah simpan sebagai, kan pernah diajarkan untuk dari Dinas Kesehatan itu disimpan kira-kira sebulan itu gitu dirasa enak enggak. Bulan kedua gimana? Bulan kedua juga enggak enak. Karena memang mungkin plastiknya mungkin mudah tidak terlalu kedap gitu ya. Tidak kedap ya. Nah, sedangkan yang ini kita pernah juga tes sampai kita simpan selama 6 bulan. Nah, selama 6 bulan alhamdulillah masih bisa dimakan lah, walaupun kondisinya sudah tidak layak lah gitu ya. Nah, jadi kami membuat expirednya kadang-kadang antara 4 bulan sampai 5 bulan. 4 sampai 5 bulan. 4 sampai 5 bulan. Tapi itu kok biasanya dilihat dari pisangnya kah atau dari rasa-rasanya? Rasanya, Mbak. Nah, tentu yang menyebabkan salah satu produk itu mudah untuk basi atau expired itu memang komposisi dari bahan-bahannya. Nah, tentu yang kami gunakan ini kan memang kayak minyak. Kalau minyak, mohon maaf bahasanya, kok minyak sembarangan memang kualitasnya kurang bagus. Nah, kami menggunakan minyak yang betul-betul premium ya. Nah, termasuk gula, termasuk yang
margarin. Jadi memang bukan yang, mohon maaf dalam tanda kutip, bukan yang biasa tapi menggunakan yang premium. Nah, sehingga memang kualitas hasil yang kami dapat bisa bertahan lebih lama, antara 3 sampai 4 bulan, malah bisa lebih. Sampai lebih ya. Nah, cuman kami terkadang kok udah 4 bulan itu kan udah apa ya, mewanti-wanti atau menjaga-jaga kalau misalnya ada produk yang sampai 4 bulan, ya itu tetap kita tarik. Ditarik ya. Kita ingin menjaga kualitas jangan sampai nanti ada hal-hal yang menimbulkan konsumen komplain. Nah, ini kok di atas 4 bulan kok masih dijual, seperti itu. Nah, itu yang ingin kita jaga. Dan insya Allah kalau kami di Mempawah khususnya yang jual-jual di kafe maupun di warung kopi, itu antara 2 bulan 3 bulan itu kalau tidak laku bahasanya itu ya, tetap kami tarik. Kita ganti dengan yang baru. Seperti itu. Ya. Untuk penyimpanannya sendiri gini, misalnya teman-teman beli gitu kan, tapi terlupa atau apa biasanya kan. Nah, cocoknya itu disimpannya di mana nih? Kalau udah terbuka lah. Ya kalau terbuka, yang penting jangan di kulkas lah ya. Kalau di kulkas itu kan lain cerita, karena keripik ini kan beda dengan makanan yang lain kan. Ya kalau bisa jangan sampai di sinar matahari atau terlalu dingin. Ya, kalau bisa ya, biasanya kan kalau ini kan bukan jenis klip ya. Jadi kalau setelah dibuka, kalau nggak habis bisa aja dilipat atau cuman ya daya tahannya kita nggak jamin. Nah, makanya barang ini simple, nggak terlalu banyak isi, hanya 100 gram. Ya kalau ini nonton drakor 1 sampai 2 bungkus ini selesai lah ya. Tak perlu disimpan ya, insyaallah. Ini langsung pas dibuka langsung habis gitu ya, kan. Apalagi dengan air kopi panas kan. Sekali duduk ya kan. Sekali duduk. Nah, buat teman-teman yang mau beli nih, nah untuk harganya sendiri gimana nih? Dari berapa sampai berapa? Ya. Untuk harga yang ada di depan ini memang harga bersahabat. Ya kalau di luaran mungkin di atas kan rata-rata. Kalau ini kita cukup dengan 15.000, kita sudah bisa menikmati satu cemilan yang sehat, cemilan yang betul-betul diproduksi dan diolah oleh orang Mempawah. Nah, jadi insyaallah bisa dijadikan oleh-oleh, bisa dijadikan buah tangan untuk sanak famili, dan insyaallah harganya tidak juga begitu mahal insyaallah. 15.000 15.000 per picis. Kalau misalkan mau beli sampai berbal-bal, itu lain cerita. Kalau reseller ada potongan lagi insyaallah. Langsung silakan datang di Jalan Jabar. Nah, buat teman-teman tuh, kalau misalkan mau jadi reseller atau buka toko usaha buat kafe, mau ada Muntaj Jabar gitu kan di kafenya, silakan langsung aja ke Jalan Jabar atau melalui WA-nya tadi. WA-nya bisa di 0895 7001 90624. Nah, itu via WA. Tapi kalau pingin lebih lihat-lihat dulu lah, di IG-nya juga ada, di Instagram Muntaj Jabar, di situ bisa, di situ juga ada nomor handphone. Nah, silakan dicek, saya mau yang rasa ini dengan jumlah ini diantar sini, siap. Nah, nanti bisa kita usahakan untuk diantar. Yang dari luar Mempawah bisa langsung Instagram gitu ya. Ada kepikiran mau melalui e-commerce juga enggak? Atau udah ada? Sebenarnya pingin dari kemarin tuh e-commerce, cuman karena memang bingung. Pertama bingung untuk pengetahuannya karena masih dangkal. Kedua memang tentu untuk masuk ke e-commerce ini kan harus ada pembimbing lah ya, sehingga bisa dituntun dibimbing, ini kalau masuk ini nantinya ke sini. Nah, itu yang kami masih bingung, takutnya nanti main-main sembarang menggunakan e-commerce nanti tidak sesuai juga dengan kesiapan dari kami. Nanti keteteran juga. Maksud kami kalau misalnya ada sebuah platform yang bisa memberikan pembimbingan, yang bisa memberikan arahan ke kami untuk
melakukan pembinaan, kami siap untuk ikut e-commerce. Ya, Ya mudah-mudahan lah dari Kominfo bisa memberikan. Amin. Mengajarkan gitu ya gimana cara untuk berjualan di e-commerce juga gitu kan. Karena kalau hanya sekedar ngikut-ngikut nanti kan pandai angkat ayam saja. Iya. Minimal kita ingin tahu dulu nih masuk e-commerce itu nanti seperti tentu apa jalurnya, gitu. teknisnya seperti apa, stok yang kami sediakan ini seperti apa, nanti cara pengirimannya bagaimana. Nah ini kan harus semua kita pelajari. Kalau hanya sekedar belajar langsung gitu, nanti ilmunya tidak nyampai, lalu orang nanti ada yang order lalu tidak sesuai. Nah itu yang ditakutkan. Tapi udah ada kepikiran untuk ada, insyaallah ke situ juga ada. Karena kalau misalnya di e-commerce kan mungkin bisa jadi lebih jauh lagi benar. daya Jarak jualnya mungkin sampai ke Papua, mungkin sampai ke Sumatera kan, Sulawesi. Tapi untuk sekarang melalui Instagram dulu nih buat teman-teman yang di luar Mempawah ya. Nah ini karena udah mau di ujung-ujung. Pertanyaan dari Hana nih, harapan lah ya, nih pertanyaan umum lah nih. Harapan buat Bang Bandi untuk produknya sendiri atau untuk warga di Jalan Jabar nih gitu ya. Harapan kami mudah-mudahan ke depan kami tetap masih bisa diterima oleh pangsa pasar, terutama oleh konsumen-konsumen yang penikmat keripik lah ya. Dan kedua tentu masih banyak kekurangan-kekurangan yang kami rasa perlu menjadi perbaikan. Sehingga kalaupun misalnya nanti ada hal-hal yang masih kurang dari ini, mohon kami diberikan masukan dan bagaimana caranya. Lalu ya tentu harapan kita bagaimana pemerhatian dari pemerintah daerah, bagaimana dengan UMKM yang lagi tumbuh, lagi berkembang dan pingin membangun spirit bagaimana kota yang kita cintai Mempawah ini bisa memiliki buah tangan atau ciri khas. Nah, jadi mudah-mudahan dengan keripik pisang Muntaj Jabar ini bisa menjadi salah satu ikon lah, bisa dikenal bahwa kalau Muntaj Jabar itu punya Mempawah. Nah, itu. Kalau nak makan nasi goreng kan nasi goreng nutup Mempawah gitu. Nah, kalau mau makan keripik pisang Muntaj Jabar, oh ini pasti orang Mempawah. Karena keripik ini kan banyak ya, Mbak ya. Seingat saya pernah mengikuti pertemuan kelompok UMKM se-Kabupaten Mempawah. Saat itu pernah disampaikan bahwa yang buat keripik pisang ini hampir belasan di Mempawah. Nah, tentu dengan berbagai macam rasa dan bentuk dan ciri-cirinya masing-masing. Nah, kita sih berharap mudah-mudahan dimanapun yang lagi usaha keripik pisang ya, kita bagaimana keripik pisang yang kita jual ini bisa memberikan nilai baik, manfaat untuk Kabupaten Mempawah yang kita cintai. Ya, harapan yang berikutnya mudah-mudahan pemerintah daerah bisa memperhatikan kita nih UKM yang kecil, bagaimana ya, minimal ada pembinaan, ada pengetahuan-pengetahuan yang bisa diberikan supaya kita bisa naik level lah. Yang tadinya biasa, setelah ada pembelajaran, ada bimbingan, latihan, nah, jadi agak lebih meningkat. Oh ternyata untuk naik level tuh harus ada ini. Nah, itu yang perlu menurut saya harapannya. Ya, karena kalau misalkan UMKM ini bisa berjaya gitu ya, ekonomi di Mempawah juga pasti akan meningkat gitu. Karena Mempawah ini kan udah hampir menjadi kota besar ya, apalagi pelabuhan Kijing internasional ini kan tentu orang akan berdatangan dari luar daerah, bukan hanya orang Mempawah. Nah, udah saatnya kita orang Mempawah bagaimana mengenalkan bahwa di Mempawah itu juga ada produk-produk olahan, baik makanan, keripik dan segala macam yang enak dan bisa bersaing dengan pihak-pihak luar. Ya, jadi bisa jadi oleh-oleh pilihan oleh-oleh juga yang bisa bersaing dengan yang dari luar-luar juga. Ya, jadi siapapun yang datang ke Mempawah nyarinya Muntaj Jabar gitu. Amin, mudah-mudahan. Ada pesan-pesan juga lah buat teman-teman yang sekarang lagi merintis di dunia UMKM. Ya. Biar berani gitu ya, karena kan Bang Bandi ini di tengah-tengah pandemi lagi waktu itu merintisnya. Untuk teman-teman yang pejuang UMKM dimanapun Anda berada, khususnya orang-orang Mempawah, yakinlah apa yang kita buat itu akan ada hasilnya.
dan memang yang namakan usaha itu akan mengalami masalah, tantangan, cobaan dan segala macam. Tapi selama kita masih semangat dan mau berbuat, insya Allah ada jalan keluarnya. Kalau masalah rezeki, insya Allah sudah ada yang ngatur. Cuman bagaimana kita berkreativitas, bagaimana kita bisa menunjukkan produk yang kita buat adalah produk yang baik, layak dan bisa diterima oleh masyarakat khususnya. Mungkin itu menjadi harapannya. Iya ya, jadi buat semuanya semangat ya dalam merintis usahanya gitu ya, karena dengan jangan takut gagal. Jangan takut gagal karena rezeki itu udah ada yang ngatur ya, tinggal dilakukan aja, dijalani aja ya. Ya karena kita udah di ujung acara ya, di ujung ngambol gitu ya. Terima kasih Bang Bandi ya sudah hadir ke sini, bahkan sampai bawakan produk-produknya juga buat dikenalkan ke teman-teman semua gitu kan. Nah, tadi juga udah dikasih tahu Instagramnya, nomor WA-nya. Kalau misalkan kurang jelas atau kecepatan bisa di flash dikembalikan gitu kan. Atau lihat di komentar bawah, di deskripsi di bawah ya teman-teman ya. Nah, kan kalau gitu ya karena mau pamit, Bang Bandi juga mau pamit. Siap. Ya, semoga ini bisa menambah wawasan buat teman-teman juga ya, bisa buat teman-teman berani, bisa juga buat membantu ya UMKM di Mempawah ini bisa lebih maju ya. Hana pamit, Bang Bandi juga pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.